Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Saskia Isabel. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat peta sebaran destinasi dan juga peta sebaran COVID-19 yang ada di Provinsi Jambi. Jadi, selamat menyaksikan ya. Nah, jadi media ataupun aplikasi yang teman-teman butuhkan yaitu yang pertama, teman-teman bisa mendownload Google Earth Code. Nah, teman-teman bisa download di Google ataupun di link manapun itu. Dan juga yang kedua, teman-teman pastinya membutuhkan ARIS agar kita dapat memproses peta destinasi dan juga peta COVID-19. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita bisa search yang namanya Provinsi Jambi di bagian search itu. Teman-teman bisa lihat, teman-teman sesuaikan aja dengan provinsi apa yang sedang teman-teman buat. Nah, lalu selanjutnya kita akan menambahkan folder. Caranya itu yang di places itu teman-teman cari yang namanya temporary places atau yang di bahasa Indonesia kan itu adalah tempat sementara. Nah, di situ teman-teman klik kanan, lalu teman-teman klik add folder. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, bagian nama itu teman-teman bebas sih mau ngasih nama apa. Di sini aku mau ngasih namanya titik center. Next, kita akan mencari titik destinasi yang ada. Nah, jadi teman-teman itu tinggal cari aja tuh yang di bagian get direction. Nah, teman-teman bikin yang A itu, maksudnya yang A itu daerah asalnya gitu kan. Karena kita Provinsi Jambi, teman-teman klik aja Provinsi Jambi. Nah, yang B itu tujuan kemana daerah mau teman-teman cari. Nah, di sini aku mau cari Danau Kaco, karena kan Danau Kaco itu terdapat di Provinsi Jambi. Nah, di sini langsung terlihat kan dia langsung menghubungkan Provinsi Jambi pusatnya itu ke Danau Kaco-nya. Jadi teman-teman bisa nih lebih mudah meletakkan titiknya gitu. Nah, kalau aku untuk memastikannya lagi benar nggak nih titiknya itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Aku klik aja 2 kali yang di bagian titik tunjuknya tadi itu. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Dia akan menunjukkan destinasi yang kita maksud, gambar destinasi yang kita maksud. Ini hanya untuk lebih memperkuat dan untuk mengeksplor aja sih sebenarnya. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan menandai titik yang udah kita dapat tadi. Caranya itu teman-teman tekan add place mark. Nah, disitu tuh untuk menentukan ataupun untuk menandai titik yang udah kita cari tadi ya. Nah, lalu nanti dia akan timbul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman yang bagian name-nya itu teman-teman tinggal ketik aja sesuai dengan destinasi apa itu misalnya. Nah, jadi kan ini itu destinasi Danau Kaco. Nah, jadi aku bikin di situ namanya destinasi Danau Kaco. Lalu aku tekan oke. Kan teman-teman bisa lihat tuh tanda pinnya itu masih belum sesuai dengan titik destinasi Danau Kaco-nya. Nah, jadi teman-teman tinggal pindahin aja letak titiknya itu sesuai dengan dimana titik Danau Kaco yang udah dipindai tadi. Nah, maka penampakannya akan menjadi seperti ini. Titiknya sudah sesuai dengan destinasi Danau Kaco yang sudah dipindai tadi. Oke teman-teman, itu sudah selesai satu destinasi. Nah, kita cari lagi nih destinasi lain yang akan kita tentukan, yaitu Gunung Tujuh. Nah, sama seperti tadi, kita tekan get direction, kita cari daerah tujuannya ataupun destinasi tujuannya, kita ketik aja. Nah, dia akan langsung mengarahkan kita ke titik destinasi tersebut. Nah, aku klik 2 kali lagi untuk memastikan nih benar nggak ya itu tuh Gunung Tujuh. Nah, ini dia penampakannya akan menunjukkan foto destinasi tersebut ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan add place mark. Nah, sama seperti tadi teman-teman, kita tekan pemindainya di mana titik destinasi tersebut berada. Nah, setelah kita tekan atau klik add place mark tadi, sama kita ketik dulu nama destinasinya di name, lalu kita tinggal pindahkan aja place marknya itu ke arah titik yang ditunjukkan oleh Google Earth tadi, yaitu Gunung Tujuh. Nah, cara selanjutnya kita tinggal ulang-ulang aja deh. Nah, di sini aku mau bikin untuk Danau Kerinci. Nah, cara seperti tadi kita tekan get direction-nya, lalu kita add place mark-nya, lalu kita tulis nama destinasi
destinasinya dan juga menempatkan place mark tersebut di titik yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Nah, sekarang aku tinggal masukin aja ya destinasi apa yang udah aku cari di Google Earth-nya. Teman-teman tinggal ikutin aja cara yang udah aku jelasin di awal. Seperti biasa, kita cari dulu get direction-nya. Nah, lalu di sini kita klik 2 kali setelah direction-nya dapat untuk memastikan. Lalu kita add place mark yang di atas itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan menulis nama destinasinya dan juga mengarahkan di mana place mark tersebut ke arah destinasi yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Nah, selanjutnya ini aku masuk ke destinasi selanjutnya, yaitu air panas Murup. Nah, kita cari get direction-nya, kita enter, lalu kita klik 2 kali untuk memastikan benar nggak ya gitu. Nah, lalu kita tinggal add place mark yang di atas itu. Nah, lalu kita akan mengarahkan, sebelumnya kita tulis dulu ya nama destinasinya, yaitu air panas Murup, dan kita mengarahkan ke arah destinasi yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Nah, selanjutnya nih aku mau cari pendakian Kerinci. Kita ambil get direction-nya dulu, kita enter, lalu kita klik 2 kali untuk memastikan lagi benar atau tidaknya. Nah, selanjutnya teman-teman klik add place mark yang di atas yang kuning itu ya. Ini nggak kelihatan atau kenapa. Nah, setelah itu dia akan muncul dan kita tulis nama destinasinya dan juga mengarahkan place mark yang sudah timbul ke arah destinasi tujuan, begitu ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke destinasi yang ada di Jambi juga, Danau Lingkat. Kita ambil get direction-nya, kita tulis tujuannya. Nah, lalu selanjutnya kita langsung aja add place mark-nya agar tidak terlalu lama, dan juga kita tulis nama destinasinya yaitu Danau Lingkat dan mengokekan dan lalu mengarahkan place mark yang sudah timbul ke arah destinasi tujuan yang sudah ditunjukkan. Nah, destinasi selanjutnya nih, dari tadi kan cuman ada rata-rata tuh air terjun, danau, pokoknya yang alam-alam gitu. Nah, di sini di Jambi punya Masjid Agung nih. Nah, caranya sama seperti tadi, kita search atau kita get direction dulu, lalu kita add place mark-nya. Nah, kita tulis nama destinasinya dan juga selanjutnya kita mengarahkan place mark tersebut ke arah tujuan yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Nah, selanjutnya yaitu air terjun Telun Berasap. Kita get direction dulu nih teman-teman. Nah, lalu kita klik 2 kali nih untuk memastikan lagi benar nggak gitu ya, biar nggak bosen juga ya kan. Nah, lalu selanjutnya kita add place mark. Nah, setelah add place mark, kita tinggal ganti namanya menjadi nama destinasinya dan juga mengarahkan place marknya tersebut ke arah yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Nah, masih dengan air terjun ya teman-teman, seperti biasa. Pertama kita get direction dulu, nah lalu kita add place mark-nya. Nah, setelah itu kita tulis nama destinasinya. Nah, dan kita arahkan nih place mark-nya itu ke arah yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Mudah kan? Nah, ini destinasi selanjutnya, yaitu namanya kawasan Peko. Kita get direction dulu. Nah, lalu setelah itu kita add place mark, lalu mengganti nama destinasinya dan juga mengarahkan nih place marknya itu ke arah yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Teman-teman jangan bosan ya aku ngomong kayak gini, karena emang kayak gitu caranya. Semangat! Selanjutnya ada destinasi yang namanya Bukit Kayangan. Seperti biasa ya, kita add direction dulu, kita enter, lalu selanjutnya kita add place mark-nya, kita ganti nama destinasinya. Nah, dan juga kita arahkan ke place mark-nya itu ke arah yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Nah, selanjutnya ada destinasi perkebunan teh kayu aro. Kita get direction seperti biasa ya. Nah, lalu kita add place mark. Nah, dan juga teman-teman ganti lagi nama destinasinya sesuai dengan tujuan. Lalu arahkan nih arah place mark-nya itu ke yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth. Oke, selanjutnya ada yang namanya Danau Liat nih. Kita get direction dulu, lalu kita enter. Nah, selanjutnya seperti biasa apa yuk tebak? Ya, betul, add place mark. Nah, dan juga kita tulis nama destinasinya.
lalu teman-teman arahkan placementnya itu ke arah mana yang sudah ditentukan oleh Google Earth. Nah, selanjutnya ada destinasi apa nih? Ada destinasi makam Sultan Toha. Nah, kita get direction dulu. Nah, ini dia mengarahkan kita kemana letaknya. Nah, kita add placement dan juga tulis nama destinasinya, dan kita arahkan placementnya itu ke tujuan yang sudah ditentukan oleh Google Earth. Nah, selanjutnya lagi, semangat ya, semangat. Oke, destinasi selanjutnya yaitu namanya Rawabentuk. Seperti biasa, pertama-tama kita get direction dulu ya. Nah, lalu kita add placement, kita ganti nama destinasinya. Selanjutnya apa yuk? Ya, betul sekali. Kita akan mengarahkan titiknya itu ke arah yang sudah ditunjukkan oleh Google Earth yang sangat canggih ini. Nah, bagian yang ini teman-teman pasti bisa nih ngerjain sendiri. Jadi aku nggak voice over dulu. Teman-teman coba tebak di rumah masing-masing langkah apa yang akan dilakukan ya. Oke, semangat semuanya, semangat. Nah, selanjutnya, kita akan klik nih, maksudnya kita akan simpan dengan cara kita klik yang file yang sudah kita bikin tadi, yaitu namanya titik sampel. Lalu kita klik kanan dan juga kita save as. Nah, selanjutnya teman-teman harus ingat ya di mana teman-teman simpan titik sampelnya. Nah, lalu kalau udah yakin baru kita klik deh save begitu. Oh iya, aku lupa. Nah, jenis filenya itu, teman-teman, save-nya itu yang KML ya, yang KML. Nah, setelah itu teman-teman buka lagi nih ArcGIS-nya. Kalau teman-teman itu laptopnya bisa support untuk buka ArcGIS dan juga buka Google Earth-nya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa support, teman-teman satu-satu aja. Yang kayak aku tadi, pertama kita buka dulu Google Earth-nya, lalu kita save, dan sekarang kita akan masuk ke ArcGIS-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau bahwasannya file yang kita simpan tadi itu kan bentuknya KML. Nah, jadi KML itu tidak terbaca oleh ArcGIS. Nah, jadi kita harus convert dulu nih KML ke bentuk SHP. Caranya itu adalah teman-teman klik kanan Arch Tool. Nah, lalu teman-teman pilih yang KML to Layer. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang diinput KML file itu teman-teman input tuh file yang tadi yaitu titik sampel kan. Nah, kita klik dulu. Nah, lalu kita cari filenya yaitu titik sampel, teman-teman cari aja. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman klik lagi aja OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, titik-titik yang sudah kita pilih di Google Earth tadi, dia akan muncul ke dalam ArcGIS-nya. Nah, selanjutnya ini masih belum dalam bentuk SHP, kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk SHP. Caranya itu adalah teman-teman klik kanan yang bagian poin, lalu teman-teman pilih yang data, dan juga selanjutnya teman-teman klik yang export data. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut ini. Nah, pada bagian ini teman-teman gak usah rubah apa-apa, langsung aja teman-teman klik OK. Setelah itu, pada bagian ini teman-teman tinggal klik yes. Nah, maka akan timbul layer baru, itu teman-teman bisa lihat, yang itu tulisannya export output. Nah, kita bisa sesuaikan aja lagi titiknya dengan cara klik 2 kali titiknya, dan juga memilih titik-titiknya sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, setelah itu bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan memasukkan gambar ke dalam peta ini, gambar destinasinya. Nah, yang pertama kita akan masukkan dulu line-nya untuk menunjukkan titik mana nih foto ini tuh ada di titik mana gitu. Caranya teman-teman pasti ingat, yaitu kita pilih yang line seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang. Nah, lalu di sini aku mulai membentuk garisnya ya. Nah, jadi di sini cara kerjanya aku itu bikin dulu garis-garisnya untuk setiap destinasinya. Nah, setelah itu aku baru tinggal masukin aja gambar-gambar destinasi. Nah, ini adalah bentuk setelah aku berhasil membuat semua garis-garisnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan gambarnya nih
Caranya kita tekan insert, nah lalu kita pilih pictures. Nah, kenapa? Karena kita akan memasukkan gambar. Lalu teman-teman tinggal pilih aja gambar destinasi tersebut dan diklik OK. Oh iya, untuk meletakkan gambar dan titik destinasinya agar sesuai, teman-teman bisa lihat lagi Google Earth Pro-nya agar sesuai ya antara destinasi yang teman tunjuk dengan gambar yang teman berikan. Nah, ini selanjutnya setelah aku masukin gambarnya, aku letakin gambarnya itu sesuai dengan destinasi tujuannya. Nah, aku rapiin aja. Lalu selanjutnya aku mau bikin teks di gambar tersebut. Nah, maka setelah aku masukin teks, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini, teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk gambar-gambarnya. Nah, jadi teman-teman add pictures, lalu sesuaikan dengan destinasinya, dan juga tulis nama destinasinya. Nah, setelah itu maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa rapikan bagaimana agar dia terlihat lebih rapi. Nah, ini jika petanya di checklist dan yang satu ini jika petanya di unchecklist. Nah, ini dia setelah aku rapi-rapiin lagi gambar-gambarnya, lebih aku perkecil agar lebih rapi. Nah, setelah membuat peta destinasi, maka kita akan membuat peta sebaran COVID-19. Nah, di sini aku akan menjelaskan cara-caranya. Yang pertama itu pada bagian titik kawasan atau kabupaten, teman-teman klik kanan, lalu teman-teman klik yang Open Attribute Table. Nah, setelah itu teman-teman klik yang Add Field. Nah, kita akan menambahkan kolom. Dan juga setelah itu teman-teman buat kabupaten. Nah, di sini kita akan buat beberapa tabel, yaitu antaranya kabupaten, jumlah penduduk, kematian, kasus positif, dan juga kasus yang sudah sembuh di setiap kabupatennya. Nah, setelah itu ini aku add field lagi untuk yang lain. Nah, ini bagian penduduk kita ambil yang long integer. Oke, lalu setelah itu add field lagi untuk buat tabel yang lain. Di sini aku lagi bikin yang untuk kasus positif sama tipenya itu long integer. Lalu klik OK. Nah, add field lagi. Di sini aku buat untuk yang kasus sembuhnya. Lalu kita klik OK. Nah, dan juga yang terakhir tuh adalah kasus yang meninggal. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengisi tabel-tabelnya itu dengan cara start editing terlebih dahulu. Baru kita mulai mengisi ya. Di sini aku ngambil datanya itu dari data Provinsi Jambi dan juga data COVID-19. Nah, setelah itu teman-teman langsung save editing. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat simbol-simbol atau skala ya. Nah, di sini caranya teman-teman klik kanan yang bagian tidak kabupaten, klik properties, lalu pilih yang bagian simbol. Nah, lalu di sini teman-teman bisa bebas memilih diagramnya mau bulat ataupun diagram panah. Lalu teman-teman tinggal atur warna-warnanya. Nah, setelah itu, setelah teman-teman atur warnanya, teman-teman klik OK, dan maka penampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat zona-zona dari kabupaten ya, zona baik itu zona rentan terkena positif ataupun zona yang sedang terkena positif ataupun yang sangat tidak rentan untuk terkena kasus Corona 19. Nah, caranya itu teman-teman klik kanan yang bagian kawasan, lalu teman-teman klik yang bagian properties. Nah, tapi teman-teman sayangnya aku nggak tahu data aku ngerekam dan ngebuat yang bagian zona ini tuh kemana, tiba-tiba hilang dan nggak ke save gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat tutorial teman-teman yang lainnya untuk lebih memperjelas, maaf ya. Oke, selanjutnya setelah kita selesai membuat peta sebaran destinasi,
dan juga peta sebaran COVID, kita akan membuat layoutnya. Nah, untuk mempermudah teman-teman bisa sih lihat video aku yang pertama kali, yaitu yang peta administrasi. Di situ lengkap aku jelasin cara membuat cara membuat legendanya. Nah, jadi di sini pertama-tama kita ganti dulu judulnya menjadi peta sebaran destinasi dan juga COVID-19 Provinsi Jambi. Nah, setelah itu ini legendanya masih legenda yang peta administrasi, kita ganti-ganti aja. Nah, caranya teman bisa lihat di layar, kita masukin apa yang penting ke dalam legendanya. Nah, lalu kita ketik untuk judul legendanya. Nah, dan juga jadilah dia seperti ini dengan proses yang ada di peta administrasi. Lalu kita akan ekspor. Nah, begini. Setelah itu kita ambil yang JPEG ataupun apapun itulah teman-teman mau. Nah, setelah itu udah deh kita save. Baiklah teman-teman, sekian tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.